Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang mungkin sama-sama dibahas ya, masih belajar nih, adalah ayat Al-Baqarah 153 yang bunyinya adalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat 153 itu sangat berhubungan dengan ayat 154. Di 154 diawali dengan wawu athof. Jadi ada hubungannya dari ayat 154 ini, 153 dengan 154. Mungkin itu secara garis besarnya. Di 153 ini kita melihat bahwa ada beberapa kalimat. Ya ayyuhallazina amanu itu adalah jumlatun nida. Jadi ada jumlatun nida yang diawalin dengan huruf yang nida. Ista'inu bisobri wassalah adalah jumlatu amri yang diawali dengan fi'il amar, dan innallaha ma'as-sabirin adalah jumlah ismiyah yang ada amil nawasihnya. Jumlah ismiyah yang tidak sempurna ada amil nawasih. Kita uraikan huruf ya. Sebetulnya kalau melihat kosakata, tadi pagi saya baru melihat kosakata bahwa ya ayuha itu ada di kolom 7. Ya ayuha kolom 7, wahai. Ya nida. Kalau ya di kosakata, di buku kosakata tadi pagi saya baru melihat. Jadi itu wahai, huruf ya nida kolom 7 di kosakata itu ya ayuha adalah wahai. Dan alazina amanu mungkin jadi munadanya. Tapi kalau ini saya referensinya dari I'rab Quran. Ya adalah huruf yanida, ini adalah panggilan. Ayuha adalah isi munada mabni domah sebagai munada yang dipanggil. Alazina orang-orang yang adalah isi mausul mabni fi mahali rofa. Kenapa dia rofa? Dia sebagai badal dari ayu, dari isi munada, sebagai pengganti. Tapi ada juga di buku I'rab yang lain sebagai naat, sebagai sifat dari yang dipanggil. Jadi ada yang menyebutnya sebagai pengganti badal dari isim munada, tapi ada juga yang sebagian
sebagian ada yang mengatakan sebagai sifat dari yang dipanggil. Amanunya adalah fi'il madhi dengan domir hum, ada waw jamaahnya, dia wajan 7 sebagai silah mausul. Jadi silah mausulnya sebagai badal dari ayuha. Itu mungkin sebagai jumlah nidaun, jadi kalimat nidanya. Mau dilanjutkan lagi sama siapa? Bu Sumi, jumlah amrinya? Gantian, kemana Bu Sumi? Ya, Bu Nurul. Bu Sumi. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan selanjutnya yang ista'inu. Ista'inu merupakan jumlah fi'liyah, fi'il amr dengan domirnya antum. Wazannya wajan 10 ditandai dengan ziyadah ista. Merupakan fi'il fa'il. Kemudian bisobri di sini adalah susunan jar majrur, ditandai majrurnya, isi majrurnya ini dengan kasroh sobri. Kedudukannya dia karena jar majrur ini menjadi hal. Kenapa dia tidak menjadi maf'ul? Karena ista'inu ini merupakan fi'il lazim ya. Jadi maka di sini dijadikan sebagai hal. Kemudian selanjutnya wanya di sini adalah huruf athof dan maktufnya ini adalah as-sholata ke as-sobri, sama-sama isim yang ma'rifat. Jadi sebenarnya dia wa sholat aja ya, bisobri wa sholat. Salati, Bu. Oh iya makanya dia kan atop, jadi maktufnya ke sobri sama-sama majrur ya, jadi bisolati gitu. Sebagai hal riwa sholat. Kemudian itu ada ya, Bu Teti. Selanjutnya mungkin diganti atau mungkin mau ada yang ada masukan mungkin salah atau mungkin itu tadi Bu Nurul mungkin sholatanya diganti sholati. Oh sholati. Oh ya latinya karena ya sholati. Baik. Karena ada itu ya, karena masuk. Tanya dikit Bu Nurul, boleh Bu Nurul? Tanya dikit ya, boleh? Boleh. Bu Tati. Itu ini kan menurut menganggap ya nida terus ayuhannya sebagai haruf nida ya, kemudian alladzina amanunya itu ada. Umpama kita ngambil dalam versi lain, misalnya kita anggap bahwa seruan itu ya ayuha gitu ya, seruan panggilan. Tapi alladzina amanunya itu menjadi mubtada. Kemudian ista'inuna itu menjadi fi'il fa'il khobar. Kalau yang lainnya sama. Itu bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Tadi Ibu Teti sudah menyampaikan versi 1 ya-nya sebagai nida, ayuhanya sebagai munada. Maka aladina amanu gitu ya, aladina amanu itu di mana aladina boleh pilih 2. Memang setiap aladina itu memiliki makna kalau nggak badal sifat. Itu di mana-mana dipakai itu kalau nggak badal sifat. Aladina terhadap apa? Kan gitu ya. Kalau Ibu Teti, aladina itu terhadap ayuha karena ayuhanya munada. Kemudian aladina amanu adalah mausul dan silah. Clear. Tetapi kalau Pak Ariel mau menggunakan ya ayuha sebagai nida karena ada di dalam kolom tersendiri, boleh Pak. Itu sebagai panggilannya adalah ya ayuha. Tetapi nanti munadanya satu kesatuan aladina amanu. Iya. Nah, itu aladina amanu itu adalah sebagai munadanya. Jadi di kolom G ditulis munada gitu ya, sebagai digabung ya. Tapi Ibu Teti sudah menggabungkan dalam bentuk warna gelap di situ juga sudah cukup.
Boleh Pak, boleh kan karena dua-duanya memungkinkan ya. Ketika Aladina Amanu nanti sebagai mausul dan silah itu adalah boleh sebagai munadanya dari ya ayuha diperbolehkan. Tapi pertanyaannya Pak Ariel itu yang Aladina Amanunya itu jadi mubtada gitu kan Pak ya? Amanunya istainunya jadi khobar fi'il fa'il yang terdiri Iya. dari fi'il fa'il. Maksudnya itu. Iya. Oh, jadi sebuah kalimat sempurna Aladina sebagai mutada, amanu sebagai khobar, boleh sebagai sebagai munadanya itu sebuah kalimat, memang harus sebuah kalimat. Ya. Boleh itu. Ini bisa juga asetnya sebagai mubtada dan khobar di situ munculnya. Ya, sebuah Jadi kalimat. khobar. Karena yang dipanggil juga harus sebuah kalimat kan. Iya. Panggil apa gitu ya, orang yang beriman. Ya, yang kalau yang lainnya saya kira yang bawah ini lurus banget ya. Lurus banget ya. Yang dibacakan oleh Ibu Sumi ya lurus banget. Saya kira betul tidak ada maf'ulnya, cukup malah itu jadi hal. Tetapi saya usul karena asobri wa solati itu dihubungkan dengan dan itu adalah nyambung. Karena itu nyambung dalam satu kalimat yang lurus, sebaiknya itu hitam. Jadi hal itu hitam. Nah di bagian E-nya itu hitam semua, di backgroundnya hitam. Ya betul. Semua. Sama bawah ya. Sampai as-sholati gitu. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipecah gitu kira-kira judulnya itu. Kenapa dikasih hitam? Maksudnya itu bi sobri wasolati itu satu kesatuan yang tidak bisa dipecah gitu. Walaupun kali jadi 5 itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, silahkan teruskan. Mau bertanya boleh Pak? Boleh. Tanya ya, tadi di awal Ibu Teti sohibku ini, Ibu Teti tadi bilang ya ayuha itu apa tadi kalimat nida tadi ya kalimatnya jumlah nida ya. Ya jumlatul nida karena diawali huruf nida. Allazina amanu tadi ada juga tadi jumlatul amr ya. Ya jumlatul amr. Nah itu maksudnya saya mau bertanya barangkali ada referensi lain ya. Yang baru saya tahu kan jumlah itu kan cuma 2 ya, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah mubtada'iyah. Itu yang saya tahu ya. Nah, itu pembagian ada jumlah nida, ada jumlah amr itu dari mana ya? Barangkali ada informasi barangkali. Terima kasih ya. Kalau di ini pertanyaannya ke Pak Musrif. Bu Teti dong, Bu Teti yang ini. Barangkali referensinya apa gitu kan? Pengen tahu, pengen belajar saya. Ya. Kalau di referensinya, kalau di Irob itu ya ayyuhallazina amanu itu disebut uslub nida. Uslub ya, bukan jumlah. Uslub nida, jumlatul nida. Tadi disebut jumlah. Ya, Makanya saya bertanya. Kalau uslub itu kan gaya bahasa ya. Iya, makanya secara nahwu sorof yang saya baru tahu jumlah itu kan cuma 2. Itu ya, karena diawali dengan huruf nida. Ya, makanya tadi saya baru dengar lagi ada jumlah nida, ada jumlah amr gitu kan, makanya saya bertanya. Diawali dengan huruf. Bagian apa itu dari mana gitu? Diawali dengan fi'il amr. Diawali dengan fi'il amr. Istainu bi sobri wa sholah itu jumlah amr yang diawali dengan fi'il amr itu sebagai tanggapan dari nida. Jadi jumlah amri dari nida. Jadi tapi kan nggak ada jawaban nida ya. Kalau ada jawaban kan harus ada syarat kata Pak Musrif. Kalau ada jawab di atasnya harus ada syarat. Syarat itu berhubungan dengan jawab. Jadi di atas itu adalah ya ayyuhallazina amanu itu adalah jumlah nida yang diawali dengan huruf nida. Di bawahnya itu jumlah amr. Kenapa berkaitan? Warnanya kan di kalimat itu kan bergabung ya. Warnanya di kalimat itu warnanya biru. Kedua kali karena itu jumlah amr itu yang kalimat perintah itu bergabung berkaitan dengan yang dipanggil, yang perintah, yang diperintahkan gitu. Siapa yang diperintahkan? Allazina amanu. Nanti di bawahnya di ayat selanjutnya di 154
Wala takulu, siapa yang dilarang? Ya alazina amanu gitu. Itu jumlah tunahi, jumlah yang diawali dengan fi'il nahi. Karena kenapa pakai jumlah, kan harusnya jumlah fi'il aja, jumlah fi'liyah gitu ya. Karena sebetulnya ada kelanjutannya Pak Supri. Dia jumlah tu amri, dia kalimat perintah dari uslub nidaun gitu, dari kalimat, dari jumlah, dari nida. Nanti yang di bawah di ayat berikutnya, wala takulu, dia juga adalah jumlah tunahi, kalimat nahi dari ya ayyuhallazina. Ya barangkali Bu Itu ya, Bu dasarnya Teti, itu. Karena Bu di Teti, awalnya aja Pak, untuk mengaitkan dengan kalimat berikutnya. ya barangkali Bu Teti saya tambah lagi ininya. Itu pembagian itu loh, maksud saya itu referensinya banyak. apa atau istilahnya Bu Teti, atau istilahnya aja supaya Istilahnya ya? gampang gitu. Karena yang saya tahu secara nahwu sorof yang baru saya tahu itu cuma 2 aja, nggak boleh tambah-tambah lagi jumlah-jumlah yang lain biar nggak bingung. Wallahu alam ya, ini ya, mungkin Banyak. Muslim kalau bisa bantu. Pak Bapak, kalau kita buka materi Pak Musrif ya, khusus pekan ke-45, kalau ada tuh di pekan 45 itu di buku ke-6 kalau nggak Ya. salah ya, di halaman 683. Di halaman 683 di buku Pak Musrif itu ada pola kalimat, Pak. Ya itu uslub. Tapi ya, istilahnya uslub. Bu, istilahnya itu bukan jumlah. Ya, uslub. Ya boleh lah nanti kalau Pak Ini. uslub misalnya uslub nida gitu. Tapi uslub nidanya belum dipelajari. Uslub sarah, uslub kosan. Tapi kan itu kalimat. Iya, maksud saya Bu Teti. Ke rumah Bu lah. Teti. Maksud saya istilah itu bukan jumlah. Oh, uslub ya? Iya, uslub uslub nida. atau apa yang lain lah ya. Boleh. Karena kalau jumlah bagi kita yang pemula ini bingung kan, jumlah itu cuma 2 macam. Jumlah fi'liyah, jumlah mubtadaiyah, 2 aja kan, nggak ada yang lain. Pak Supri pemula, apalagi saya ya. Makanya pemula saya teman-teman. Uslub nida, nanti yang di bawahnya jumlah fi'liyah amr susah. Jumlah fi'liyah itu ya ada 3, jangan ditambah-tambah, jumlah fi'liyah gitu aja kan, berupa fi'il amr misalkan gitu. Jadi kalimat amr sebagai jawaban dari nida gitu. Ya. Itu aja sebagai gaya bahasa mungkin. Jadi begini Pak Supri, Bu Teti, jadi memang di dalam beberapa buku itu sering tambah-tambahin contohnya. Misalnya Pak Fauzi selalu bilang silah mausul. Memang ada di dalam literatur lain, itu kalau silah itu sebutnya silah mausul. Nah, di KBI saya pisah. Si mausul itu yang di depan, silah yang di belakang. Mausuf yang di depan, sifat yang di belakang. Mudhof yang di depan, mudhof ilaih yang di belakang. Udah gitu. Mubtada yang di depan, khobar yang di belakang. Nah, tapi di dalam literatur ada tulis khobar mubtada bilangnya, bukan khobar saja, tapi khobar mubtada. Begitu juga tiba-tiba Ibu Teti mau bilang fiil, tapi ini fiil amriyah gitu, fiil yang dimulai dengan fiil amr begitu. Kemudian juga tadi nida, karena ada huruf nida disebut kalimat atau jumlah nadiah atau apalah istilahnya. Itu cuma tambahan aja Pak Supri, jadi nggak apa-apa. Silahkan aja, diperbolehkan Bu Teti untuk menjelaskan bahwa yang kuning, yang dimunculkan kuning itu adalah kalimat amr gitu. Yang merah kalimat panggilan gitu. Cuma mau menyatakan itu aja. Menurut saya sih nggak apa-apa, cuma ada cumanya memang berat bagi tadi itu orang-orang yang ingin mencocokkan dengan buku KBI. Nggak cocok langsung, karena di buku KBI-nya tulisannya sudah levelnya lebih tinggi, bukan nahwu sorof tapi uslub. Syarat, uslub nida, uslub perintah, uslub itu kan, jadi sudah levelnya sudah lebih tinggi. Jadi mangga saja, benar sih benar, cuma
kata Pak Supriyadi tidak disarankan biar tengah lilir katanya gitu. Dia terima usulnya. Padahal yang sering ngalilir itu Pak Fauzi. Pak Fauzi. Kata Pak Bukan yang Fauzi, liar itu sebetulnya saya, Pak Musri. Oh, nambah lagi nih istilah. Saya yang liar sebetulnya. Sekarang mengikuti Pak Supri. Pak Musri mau bertanya, boleh nih. Ini saya baru dapat roti dari Pak Fahri. Ini Pak Fahri datang kemari mau belajar di sini. Jadi saya sambil makan roti ya. Mangga silakan. Iya, silakan Pak. Begini Pak, kalau dilihat dari pembahasan tadi, ini ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini bisa dianggap sebagai ismiyah dulu, bisa juga dianggap sebagai fi'liyah. Kalau dianggap sebagai ismiyah, yang ada yang mubtada'nya alladzina amanu, kemudian khobarnya ista'inu bisobri wassalah. Yang saya tanyakan, kalau dalam mentakrib itu apa dasar pemikiran kita memilih fi'liyah apa ismiyah gitu? Oke. Apa yang ingin dicapai gitu, Pak? Baik. Jadi begini, kalau dalam kalimat ini cuma satu, kalau 1 sampai 4, ini adalah ismiyah yang punya anak fi'liyah. Masih ingat cerita pakai anak? Jadi kalau tadi Aladina itu sebagai mubtada, ceritanya Pak siapa? Pak Aril sebagai mubtada, maka garis bawahnya yang merah itu adalah putus-putus. Oh, sebentar. Pak Fahri. Iya. Karena makan roti kali ya, Pak? Bagi-bagi ya. Oke. Jadi, sebentar, saya ulangi. Jadi begini, kalau mau menggunakan di sini sebagai ismiyah tadi, Aladina kan sebagai mubtada. Iya. Yang merah itu di nahunya itu ditulis mubtada. Nah, terus bagian amanu di bawahnya fi'il, koma, khobar. Berarti kalau kayak begitu adalah kalimat ismiyah yang khobarnya adalah fi'liyah. Kan gitu? Iya. Berarti ini adalah sebetulnya ismiyah karena ada Aladina dimulai dengan isim gitu ya. Nah, apa bedanya kalau ini bukan yang ini tapi yang lain? Contohnya Ana Muhammadun kan? Berarti saya adalah Muhammad kan gitu. Nah, itu jelas kalau itu dua-duanya isim dengan isim, mubtada dan khobar. Ana mubtada, Muhammadun adalah khobar. Tetapi ana ada dorobtu. Nah, saya adalah orang yang memukul. Pak Fauzi. Iya, Pak. Ana dorobtu. Saya orang yang memukul. Boleh kan? Doribun berarti. Berarti doribun fa'il, isim fa'il. Bukan, saya ingin itu menggunakan kalimat fi'liyah. Sebenarnya Dorobtu aja kan bisa, Pak. Dorobtu aja, Pak. Waktu aja. Sebentar Bu Lisma, makanya saya ganti sekarang. Kalau ana dorobtu, saya adalah orang yang memukul. Taukid jadinya. Ya kan? Ya. Saya adalah orang yang memukul itu adalah dorobtu, itu bisa. Tetapi kalau dorobtu saja, aku memukul. Iya. Bedanya Iya, Pak. bisa dibandingkan nggak? Bisa. Penekanan. Aku memukul, aku yang mengerjakan, memukul. Nah, tetapi kalau anak tadi adalah, saya adalah, gitu ya. Ya. Kalau yang benarnya harusnya di situ adalah dia harusnya. Jadi ana doroba, saya adalah orang yang telah memukul, kan gitu. Nah, jadi dibalik
Kalau tadi pertanyaannya Pak Fauzi itu, apa bedanya ismiyah dengan fi'liyah dengan kata yang sama? Jadi ketika ada ana di depan saya, itu sebagai mubtada, doroba adalah orang yang memukul, berarti itu adalah ismiyah. Saya adalah orang yang memukul. Itu kalimat biasa, kalimat informasi. Tapi kalau tadi Ibu Lisma bilang, dorobtu aja langsung. Kalau dorobtu, maka diartikan menjadi aku telah memukul. Beda nggak artinya coba? Aku telah memukul, aku telah memukul. Itu yang disampaikan informasi pekerjaan. Aku telah memukul. Aku bukan telah makan. Aku bukan telah duduk. Aku bukan telah pergi, tapi aku telah memukul. Gitu. Itu pekerjaan yang disampaikan. Tapi Kak, kalau ana doroba ya, kalau misalkan ana doroba dipaksakan ana doroba ya, kan itu kalau di ini kan mubtada khobar misalkan, itu tidak mutabakoh Pak. Jadi antara mubtada dengan khobarnya itu berlainan ininya apa? Berlainan Fa'il. fa'ilnya. Kalau doroba kan dia pasti dia itu mempunyai fa'ilnya itu ya itu pula dia. Iya, betul. Mana doroba? Saya adalah dia yang memukul. Atau kalau mau ana dorobtu, ana adalah atau saya adalah saya orang yang memukul, gitu kan? Saya ingin menjelaskan ketika dikasih anak di depan sebagai ismiyah, itu kalimatnya adalah kalimat informasi. Itu ingin membedakan bahwa ismiyah itu kalimat informasi. Saya adalah. Ya kan? Oh gitu ya. Tapi kalau saya memukul, itu pekerjaan. Yai, Nah. bawain Ustadz mau nanya, mau nanya nih. Pak Fauzi. Iya Pak. Jadi bedanya ketika ada kalimat ismiyah lebih sebagai kalimat informasi, kalimat ismiyah. Oh gitu ya. Kalau kalimat filia adalah kalimat pekerjaan. Ini mengerjakan ini mengerjakan, saya menolong, saya memakan, saya memakan. Kalau saya adalah orang yang memakan, saya adalah orang yang menulis. Nah itu semua harus pakai ismiyah. Gitu. Iya betul. Ya. Makanya dalam terjemahan biasanya adapun, Pak, kalau ismiyah. Adapun saya atau saya adalah. Itu beda. Mau bertanya. Ya. Kan kalau kalimat yang barusan kita bahas ini seolah-olah kan kita bisa melihatnya dari misalnya tadi alladzina amanu itu sebagai mubtada, kemudian istainu bisobri wassalah sebagai khobar. Tapi ada juga tadi disampaikan alladzina mubtada, amanu sebagai khobar. Berarti kan istainu ini juga khobar juga kali ya. Itu akan makna yang berbeda nggak sih kalau kita mengurainya dengan yang tidak sama gitu. Kalau tadi kan alladzina amanu itu sebagai mubtada bisa diterjemahkan. Adapun orang-orang yang telah beriman itu mohonlah pertolongan dengan sabar. Tapi kalau misalnya alladzina, adapun orang-orang itu yang telah beriman, mereka itu telah beriman, itu sama ya pengertiannya ya, kalau itu pembagiannya beda-beda gitu. Bu Yanti, Ibu Yanti, ya, salah, bukan alladzina amanu sebagai mubtada, istainu bisobri sebagai khobar, bukan. Salah tadi, hati-hati. Berarti alladzina mubtada, amanu khobar. Itu betul. Alladzina itu isim mausul bisa jadi mubtada. Ini waktu ke Pak Ariel. Amanu sebagai khobar, tapi khobarnya adalah berupa fiil fa'il. Waktu menjelaskan ke Pak Fauzi tadi.
Sampai di situ clear aladina amanu bisa mubtada khobar. Bisa. Begitu. Nah, tetapi ista'inu bisobri kalimat baru. Fi'liyah kalau itu. Ista'inu bisobri itu fi'liyah. Tidak bisa ditukar menjadi ismiyah. Dibalik lagi ketika aladina amanu tetap ismiyah. Tidak bisa ditukar menjadi fi'liyah. Itu loh Pak Fauzi maksudnya. Oh gitu ya. Adalah fi'il. Tapi bukan fi'liyah. Fi'liyahnya itu amanu, tetapi aladina amanu itu ismiyah. Aladina amanu mubtada khobar. Cuma amanunya fi'liyah. Kalau ketika dibilang amanu sendiri, fi'liyah. Amanunya sendiri. Tapi ketika aladina amanu, ismiyah. Sedangkan Ibu Yanti tadi ista'inu bisobri kalimat sendiri, fi'liyah. Nggak bisa diubah-ubah jadi ismiyah. Nah, sedangkan tadi yang saya kasih contoh, itu contohnya kalau saya mau menyampaikan sebuah pekerjaan atau saya mau menyampaikan sebuah berita. Kalau berita pakai ismiyah biasanya, gitu. Kalau sebuah pekerjaan, fi'liyah namanya, begitu biasanya. Tapi unsur kalam mausul silah itu juga bisa sebagai mubtada kan, Pak Musrif? Ulangi. Unsur kalam mausul silah itu bisa menjadi mubtada juga kan? Bisa. Jadi satu kesatuan mausul dan silahnya. Kalau di sini kan alladzina itu mausulnya, silahnya amanu gitu ya. Jadi alladzina amanu itu kan unsur kalam ya, unsur kalam mausul silah. Nah itu bisa nggak menjadi sebagai mubtada satu kesatuan itu gitu. Alladzina amanunya itu sebagai mubtada. Bisa juga, jangankan dia aladina amanu, dia nanti sebagai mubtada terhadap khobar sesuatu. Lagi harus ada tapi khobarnya di belakang, lagi yang bentuknya bisa jar majrur, bisa segala macam, bisa. Karena aladina amanu bisa sebagai mubtada sendiri. Ingat, mubtadanya sendiri bisa berupa nanti ismiyah, bisa berupa fi'liyah. Ketika fi'liyah biasanya tidak mau kita jadikan mubtada sebagai fi'liyah. Kalau bisa ismiyah khobarnya, bisa fi'liyah, bisa berupa kata. Tapi kalau mubtada hanya bisa dia sebagai ismiyah, dari ismiyah atau sebagai kata. Tetapi ketika mubtadanya nanti sebagai fi'liyah, nggak mau dia jadi ismiyah, otomatis jadi fi'liyah. Gitu. Barangkali Pak Ustadz menambah boleh? Saya tambah dulu boleh? Boleh, silakan. Jadi mungkin kalau kita kembali ke definisi mubtada khobar, mubtada itu jelas dia bisa berupa isim atau yang lain seperti tadi dikatakan oleh Bu Erni ya, bisa mausul silah, bisa syarah musyar ilaih, bisa itu kan, bisa unsur kalam juga. Itu kan mubtada. Tapi kalau khobar itu kan dia bisa berupa isim, bisa juga dia berupa fi'liyah atau bisa juga dia berupa ismiyah. Bisa. Jadi kalau saya ngelihat ini katakanlah rangkaian 3 kata 3, 4, 5 ini bisa macam-macam susunannya. Pandangnya. Kalau misalkan tadi Bu Yanti bilang allazina amanu itu sudah sudah selesai itu kan. Ada mubtada allazina ya kan sebagai isim mausul. Amanunya adalah khobar berupa fi'il madi ya kan, dia kan jumlah fi'liyah itu, khobarnya sebagai jumlah fi'liyah. Tapi kalau misalkan mau dianggap 3 dan 4 itu sebagai mubtada, allazina amanu itu kan mausul silah ya, boleh. Nah ista'inu adalah khobar berupa jumlah fi'liyah. Barangkali gitu Pak. Ya, tapi coba Kak Supri. Ya. Mungkin kalau alladzina amanu saja nggak bisa tam karena di belakang itu kan ada ya ayuha, ada mudada kan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu satu aspek. Ista'inu bisobri ini sebagai apa? Maf'ul bih dari perkataannya gitu, maqul qaulnya gitu. Sehingga kalau hanya dipatok alladzina amanu saja tanpa ada ya ayyuha nggak apa-apa, itu mungkin tam gitu ya. Tapi kalau ya ada ayuhannya kan menggantung tuh, Pak. Menggantung dia jadinya kalau dianggap alladzina amanu itu sebagai tam aja gitu. Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu itu satu kesatuan. Kemudian isi daripada
Apa ini panggilan orang ini? Istainu bisobri wassalah, gitu kan? Maqulul qaul gitu. Sehingga kalau Pak Muslim mengatakan bahwa istainu ini tidak bisa menjadi khobar, karena dia tuh penggalan artinya tuh beda gitu. Khobar Tapi itu kan khobar itu boleh isim juga, bisa fiil dia, bisa fiil. bisa, secara definitif Iya, bisa. bisa Tapi fiil secara mubtada'iyah. ayat ini, karena dia sudah ada di penggal pengertiannya, itu mungkin tidak tepat gitu Pak, mungkin ya. Jadi yang tepatnya itu alladzina secara definitif munada, khobarnya dijawab oleh amanu, tapi istainu ini jadi fi'liyah gitu. Itu yang Pak Musrif terangkan barusan, yang saya tangkap gitu ya. Jadi barangkali di ayat lain bisa. Apalagi di sini ada ya ayuha, dimulai dari ya ayuha, seruan gitu kan, munada. Jadi itu pendapat saya ya. Boleh campur? Silakan Pak Fatiwan. Boleh. Jadi menurut saya ya ayuha itu jadi satu kesatuan, artinya wahai, huruf ya. Kemudian yang dipanggilnya siapa? Itu adalah orang yang beriman, alladzina amanu. Berarti di situ alladzina amanu adalah sebagai mubtada. Nah, saya tadi Pak Musfid bilang bahwa alladzina itu sebagai mubtada, kemudian amanunya sebagai khobar. Dalam hal definisi mausul silah itu ada istilah di dalam silah itu bahwa dia tuh tidak punya maha, artinya tidak ropa, tidak apa, dia tidak punya maha. Lah kalau amanunya ini dijadikan khobar, berarti kan dia punya maha sebagai rofa gitu maksud saya. Apa tepat di situ kalau amanunya ini yang harusnya silah dijadikan sebagai khobar. Padahal alladzina sendiri itu kan masih menggantung, belum punya apa ya, maksudnya belum punya penjelasan gitu. Jadi dengan artinya belum punya silah. Nah, Punya silah ya. Ya, memang dalam hal ini memang tidak cocok kalau digabungkan istainu ini sebagai jumlah fi'liyah ini sebagai khobar dari alladzina amanu, karena konteksnya udah beda gitu. Jadi dia khobar itu kan harusnya menjelaskan mubtada. Dalam hal ini istainu ini tidak menjelaskan mubtada, tapi menyuruh gitu. Iya. Dia menyuruh Isinya gitu ya. mubtada gitu. Oke, saya ulangi kalau begitu. Mengenai bisobri wasolah itu jelas tidak bisa jadi khobar. Jelas kalau itu. Karena apa? Karena nida munada sudah selesai di atas. Nida munada clear sudah itu mah. Ada nida munada yaitu ya ayyuhalladzina amanu sudah selesai. Karena nida perlu munada selesai. Kemudian barulah ada istainu bisobri dan seterusnya sebagai kalimat baru dan fi'liyah. Nah, sedangkan cerita tadi ketika menggunakan ya sendiri, ayuha sendiri, maka orang-orang yang atau aladinanya itu badal atau sifat daripada ayuha. Ayuha ya. Nah, karena itu sebagai sifat, sebagai atau badal daripada ya ayuha sendiri, berarti dia berdiri sendiri, berdiri sendirinya itu kata Pak Ariel boleh menjadi mubtada, sehingga amanu menjadi khobarnya. Orang-orang yang mana itu adalah atau siapakah itu adalah mereka yang beriman. Itu juga diperbolehkan. Tetapi dalam kalimat ini yang paling tepat si ya ayuhanya itu adalah sendiri, tidak dipisah, sehingga menjadi nidanya. Mudadanya adalah sebuah mausul dan silah, alladzina amanu, begitu. Ketika alladzina amanu mausul dan silah, maka selesai sudah, ada nida yang atas, ada munada, alladzina amanu, itu juga clear, diperbolehkan. Ketika ada alternatif lain tadi memecah antara Ibu Teti dengan Pak Ariel, itu jadi bisa juga, ya-nya terpisah tapi dari ya ayuha, tetapi aladinanya sendiri, berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, jadi boleh mubtada begitu, gitu ya. Jadi silahkan asal selama ada dasarnya untuk melakukan. Dua-duanya boleh, silahkan. Tetapi kalau menjadikan istainu bisobri wasolah itu menjadi khobar, itu clear nggak bisa kalau itu, karena kalimat di atas yang merah udah selesai, nida begitu. Konteksnya berbeda. Iya. Oke, silakan teruskan. Pak Rudi, punten.
Makanya ini ya, ini kan 1 sampai 4 itu emang sudah selesai. Terus ke 5 sampai 9 itu kalimat baru ya. Makanya di sebagian yang lain ya, di sebagian yang lain mungkin yang tadi diulangi bahwa memang ada jawab gitu ya. Meskipun kalau jawab itu tidak hanya ke syarat aja. Itu kalau jawab itu ada yang jawab syarat, ada jawab kosam, ada jawab amar, bahkan ada juga jawab nida gitu. Jadi setelah nida dan munada itu nanti isi dari apa yang dipanggil itu terus kemudian kan diseru ya mau apa. Nah, itulah yang disebut jawab nida dan itu memang kalimat tersendiri lagi itu sudah apa kalimat lengkap lagi gitu. Jadi memang ada yang disebut dengan jawab nida juga ada sebetulnya di literatur yang lain. Mungkin di Parudi enggak ya enggak apa-apa karena memang kalau untuk ungkapan kan kita mah bebas-bebas saja ya. Yang penting kaidahnya itu udah masuk seperti tadi ya ayyuhalladzina amanu itu memang sudah satu kesatuan yang sudah tam. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah kalimat yang lain lagi yang memang isi dari seruan dari itu mau apa sih diseru itu gitu kan menjadi jawabnya begitu Pak. Punten. Ya, betul Bu, betul sama dengan cerita kul, maf'ul kaul itu juga sebetulnya Maf'ul kaul ya. harus kalimat sempurna lagi setelah kul. Nah ini setelah nida juga harus kalimat sempurna. Mau nggak diteruskan? Lanjut 9. Yang mau melanjutkan? Ya, saya aja ya. 10 boleh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Inna artinya sesungguhnya, sebagai shorof dia huruf inna nasoba rofa'u dan berperan sebagai at-taukid. Ya. Kemudian Allah itu adalah lafzul jalalah, merupakan isim daripada inna yang berirob mansub. Dia berfungsi sebagai mubtada. Kemudian ma'as sobirin, ma'anya adalah isim zorof makan. As-sobirina itu adalah isim jamak muzakkar salim yang berfungsi sebagai mudhof ilaih dari ma'a, sebagai mazrufnya dari ma'a ini. Jadi ma'as sobirin ini satu kesatuan yang disebut dengan zorof mazruf. Dan dia berfungsi sebagai khobar daripada inna yang berirob sebagai zorof dia kan jer tapi dia mahalinya itu marfu gitu. Kemudian dia berfungsi sebagai khobar di nahunya. Sehingga inna allaha ma'as sabirin ini adalah jumlah mubtada khobar gitu. Ya, Pak Fauzi yang lurus-lurus aja maunya. Kan enak Pak. Bengkok. Ibu Nurul, Ya, Ustaz. itu isim nasab boleh nggak diganti jadi isim ina di kiri? Oh, di sini. Itu isim ina. Nah, di kanan Ya, betul. ini mubtada. Yang isim ina di kanan, hijau mubtada. Kalau mansub boleh Bu Ina. Bu itu. Kemudian ini ada satu lagi Pak, ini pemberian taukid sekarang udah di nahu ini. Taukid kemudian munada itu bukannya di sarof. Nanti di kiri itu, nanti dipindah. Bawah dulu Bu, di bawah mubtada ada khobar, nggak usah pakai itu. Oh, Nah, inanya dibuang. Nah, terus kemudian taukidnya nggak usah dikasih apa-apa, dipindah ke kiri. Paling kiri sebelum huruf ina malah. Taukid, koma, huruf ina. Iya. Boleh nggak pakai nawasik, boleh pakai nawasik, boleh pakai. Nah, baru sekarang pertanyaannya kan, khobarnya kan berdua ya Bu ya. Ada dorob, ada madrub kan gitu. Iya. Ada dorob, ada madrub sebagai khobar. Sama Ibu dikasih hitam sebetulnya sudah cukup. Alangkah baiknya kalau G-nya. Nah, di G di bagian hitam nomor 12-13 aja. 12-13 dan 13 tapi harus dipecah dulu. lagi. Huruf-hurufnya dipecah di unmerge. mana caranya? Jangan. Nah, itu unmerge dulu. Unmerge. Nah, satunya lagi unmerge. Mau menunjukkan Oke, mau menunjukkan si dua itu harus digabung
sebagai khobar ina. Nah, jadi kan tempat khobar ina di mana? Dari tadi kan bingung kan? Nah, khobar inanya di situ, khobar ina, gitu. Ditulisnya khobar ina. Khobar ina di situ. Jadi khobar ina, isim ina selalu posisinya ada di sorok, begitu. Barina, diputar aja, diputar tegak Bu, pakai AB. Nah, pakai AB. Orientation, klik kurang atas, kurang atas, Gimana Ustaz? kurang atas Bu. Ini Ya klik, kurang atas pijitnya, arahnya, panahnya. bentar Ustaz. Kursornya. Ah, Yang ini kan? Ya betul. Kok nggak ya, mau sih? ada pilihan vertikal, ada pilihan. Iya, vertical text kan? Iya, nah itu. Bentar. Yang atasnya, Nggak mau sih. yang AB-nya. Sudah nggak ada pilihan. Ini? Ya. Udah. Oh, ini Ya. sudah Ustaz. Nah, Pilihnya yang mana ya? sekali lagi, Balik. jadi ke bawah, sekali lagi. Putar lagi, tulisannya jadi ke bawah, ke atas paling enak. Ibu sukanya ke bawah kan, saya ke atas. Gimana nih? Kok nggak ada pilihan sih? Ini nggak, enggak Putar kok. sekali lagi, dia putar sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Sekali lagi, Nah, sekali lagi. alah. Sekali lagi kliknya kali. Kok nggak mau? Klik aja, doang. Nggak apa-apa lah. Pokoknya yang jelas. Itu aja di Bu, kolom itu di Ya, hurufnya. sel itu diklik 2 kali Bu. Ini. Nah itu diklik 2 kali, klik. Nah, Gitu ya. Nah udah, Kecilin nggak? ini terbalik tuh. oke, ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak ditambahkan di ma'a itu rofa. Huruf itu dorob rofa. Kan rofa ya? Ini? Ya. Iya, Iya, Ma itu nasab kan? Enggak, Pak, enggak, jangan rofa di ma'anya. Kalau rofa itu di Di ma'a khobarnya dia sobirina. itu Kan mahalnya itu rofa gitu. Khobarnya itu kan rofa. Khobarnya itu kan rofa. Di khobarnya. Zoroh madruhnya Nggak yang usah rofa. enggak apa. Jadi berarti di khobar inanya itu, di khobar Iya. inanya ditulis rofa gitu. Nggak usah Bu. Nggak usah kan posisinya aja kan itu Mas, dia itu di dalam kalimat itu dia itu mahalnya sebagai rofa karena Iya. dia sebagai khobar. Betul. Ma'asobirinnya sebagai, Iya. tapi ma'anya sendiri nggak usah. Dia tidak memiliki. Oke, sudah. Soalnya kan bisa aja yang bertanya ini i'rabnya apa gitu kan. Jadi yang Ma'a rofa itu nasab kan? i'rabnya berarti ma'asobirina. Ma itu isim zoroh mabni, Iya. fathah. Masalahnya ini Bu Nurul belum bisa balikin itu hurufnya. Ya nanti aja waktu di posting Yang aja mana, nanti. Ustaz? Yang mana ini? Udah itu juga Ya lah, itu udah diklik 2 bener. kali Bu. Udah Diklik kalian 2 kali, Klik lagi. Terus? Udah kan udah nggak benar. muncul ya. Udah. Harusnya muncul. Udah muncul Ustaz. Muncul Nggak tapi kelihatan. kok Udah itu udah khobar ina udah ke bawah. Udah. Udah. Pokoknya ke atas. mungkin di rap kali. Ke bawah juga kebaca. Oh gitu. Di rap Ustaz, udah ada kan? masuk Udah semuanya. betul, Bu. Harus Bu Nurul tuh biasanya jadi moderator tuh. Bawah, Tukang bawah, ketik bawah. aja. Baik. Nggak boleh ke samping. Oke, itu lebih maksudnya lebih informatif gitu kan. Ada. Nah, kalau mau begitu, ada khobar ina, ada isim ina, warnanya harus sama. Kalau khobar inanya putih, isim inanya putih, berarti khobar ina harus dikasih putih juga, Bu. Oh, gitu. Baik. Jadi kita tahu bahwa itu satu ini gitu kan. Gitu ya, Ustaz. Isim ina, sementara khobar inanya terdiri dari yang hitam, huruf dorob dan madrub begitu. Oke, clear. Di mana khobar inanya di kanannya jadi khobar ya, isim ina mubtada. Sip. Teruskan. 24. Hasilnya Pak Pauji lurus katanya. 154 sekarang ya. Ayo Bu Teti. Ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Ini ada huruf wa itu huruf ataf. Dan yang matufnya mana? Matufnya itu adalah jumlah, nggak boleh ya,
jumlatun nahi atau uslub nahi. Nggak boleh ya sama Pak Supri, apa uslub nahi gitu ya. Jadi ini adalah kalimat larangan gitu. Kalimat larangan kan pasti ada yang melarangnya siapa? Itu tadi yanida itu. Siapa yang dilarangnya? Alladzina amanu. Jadi makanya ini adalah ma'tufnya takulu itu ma'tuf ke istainu. Jadi ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wasolah. Ya ayyuhallazina amanu wala taqulu lima yuktalu fi sabilillah amwatun. Jadi itu maksudnya. Silahkan kalau ada yang mau terus baca ininya. Ini kayaknya lurus-lurus ke Pak ini aja, Pak Pratiwa. Wah, ini bengkok-bengkok ini. Wah, susah ini. Pak Fauzi pinter aja yang susah-susah. Silahkan yang baca. Oke. Wa huruf al-atfu seperti ini huruf nafi ya. Kemudian takulu ini fiil mudhari jazm. Oh, dia karena nahi ya. Ya karena jazm. Oke. Domirnya antum. Kemudian dia maktufnya ke istainu. Maktufnya ke istainu. Kemudian takulu ini menjadi jumlah fi'liyah, fi'il fa'il sama dengan istainu tadi, fi'il fa'il. Kemudian liman ini adalah sebagai hal di mana li adalah huruf jar, kemudian man itu sebagai huruf yang majrur, kemudian sekaligus juga man ini adalah sebagai mausul, sedangkan dia yuk lalu ini adalah silah sebagai fiil mudhari yang majhul, itu adalah sebagai silah dari mausul tadi. Kemudian di dalam yuktalu, kemudian saya lanjutkan dulu fi sabilillah. Fisabilillah ini fi adalah huruf jar, sabili ini ada huruf yang majrur, dan sekaligus juga sabili adalah mudhof, di mana mudhof ilaihnya Allahi. Ya. Fisabilillah berarti jar majrur dan mudhof ilaih. Ya di nahu dia fisabilillah ini adalah sebagai hal, sedangkan yaqulu ini adalah sebagai fi'il dan naibul fa'il ya. Tidak ada yang naibul fa'il di luar ya. Oke. Zawazan. Ya, yuktalu ini adalah fi'il dan naibul fa'il ya. Bagian fi'il dan naibul fa'il. Kemudian amwatun ini udah kalimat tersendiri, dia sebagai karena dia rofa, dia sebagai khobar dari mubtada yang mahdzub ya. Jadi mubtadanya mungkin diperkirakan sebagai hum ya. Mereka adalah orang-orang yang mati. Mereka orang yang mati berarti mubtadanya hilang. Yang ada adalah amwatun. Amwatun adalah khobar. Kemudian oke, berarti diturunin lagi Bu. Berarti kalimatnya tadi udah lengkap ya, dari fi'il naibul fa'il dan hal. Kemudian ke kalimat yang barunya adalah amwatun ya, sebagai maf'ul. Jadi mulai dari liman ya yuktalu fisabilillahi amwatun ini adalah sebagai maf'ul qaul dari takulu. Kemudian bal ini adalah huruf ibtida, dia sebagai istinafiyah, tetapi dia artinya nafi ya, tetapi ya, bahkan ahyaun
ahyaun ini juga sama, dia sebagai khobar ya, sebagai khobar bahwa berarti dia kelanjutan dari amwatun tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka mati, akan tetapi ahyaun dia adalah hidup. Ahyaun ini adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf juga. Mubtadanya diperkirakan mungkin hum, ya, mereka adalah hidup. Mereka hidup. Kepada amwatun, Ustaz ya. Ya, amwatun di sini doang ya. Bal ini kayaknya atof ya, bukan ya? Iya, atfu. Iya, Atof karena dia memaktufkan ahyaun ke amwatun kan? amwatun ya. Itu ya. Ya, Iya kan itu al-atfu. Iya, ya. al-atfu itu. Berarti apa mubtadanya sama dengan amwatun ya. Berarti dia Khobar juga dia maksudnya, khobar juga. ya, betul, khobar. Ya. Sama. Berarti ini harusnya warnanya sama kali ya. Sama warnanya. Saya sama. Ini ya. Penjelasannya lain Pak Pratiwa, nanti biar Bu Oh Teti. gitu ya. Iya. Wa huruf atau mungkin wanya ini huruf Istinafiyah nih. istinafiyah ini. Iya, kesimpulan. Lakin ya, lakin itu Atau juga ina ya, sama dengan ina. Lakin apa ya? Lakin akan ina ya? tetapi Atof. Atof, ya? Pak. Atof. Lakin, Lakin. lakin atof. atop. Lakin ya, lakin atop ya betul. Lakin atop. Kemudian la huruf nafi. Pas uruna ini fiil mudhari domirnya antum ya, dia sebagai fiil fa'il. La yasulun. La yasulun jadi fiil fa'il khobar. Pas uruna jadi fiil fa'il. La yasulun nggak jadi khobar. La yas'urunnya itu khobar dari antum yang ma'zuf ya. Iya, Pak. Terus saya tanya dikit Ustaz, itu yang kalau liman yakulu fisabilillah, itu bisa jadi satu nggak Ustaz? Itu kan lima yakulu fisabilillah, itu kan satu pengertian itu. Lima yakulu fisabilillah. Itu kan jadi maf'ul. Iya, Ada fiilnya Pak. Hah? Ada fiilnya kan? Iya. Ya, tapi dia menjadi takulu. Jadi ya lima yakulu fisabilillah ya betul jadi satu ya. Udah jadi satu. Itu jadi nanti di i'rabnya i'rab jumlah. Jumlah liman yuqtalu fisabilillah. Itu mansub ya, wasibul jumlah jar majrur wa jumlah fi'liyah fi mahali nasbin, tapi dalam jumlah fi mahali nasbin maqulu qaul. Jadi i'rabnya di i'rab jumlah bukan di i'rab kata. Maqulul qaul atau jadi maf'ul kan bisa sebetulnya ya. Iya, maf'ul juga itu. Sama, Kalau di maf'ul kan kalau itu sama-sama fi mahali nasbin, sama-sama mansubun, sama-sama fi mahali nasbin. Tapi cuma itu di i'rabnya bukan di i'rab kata. Kalau di i'rab kata kan dia terpisah ya. Jar, majrur, fi'il fa'il, tapi nanti kalau di i'rab jumlah wasibul jumlah tuh fasibul jumlah jar majrur wa jumlah fi'liyah fi mahali nasbin maf'ulu qaul gitu. Atau jadi dia nasbinnya mansubunnya ada di i'rab jumlah bukan di i'rab kata. Bukan di i'rab. Kata Pak Musrif dia harus di kanan dari nahu itu. Tadi kenapa banyak mungkin saya coba sedikit Bu. Itu kayaknya yang maf'ulul qaul itu apa perlu sampai nomor 10 amwatun? Kayaknya sampai nomor 9 saja kayaknya. Sampai amwatun. Amwatun kan sudah bentuk baru lagi dari khobar dari kan yang dilarang yang diperkirakan. Oh, jadi kalimatnya gini. Punten. Mohon maaf sekali. Jadi dia dilarang mengatakan mati. Wala taqulu amwatun. Jangan kamu mengatakan mati. Wala taqulu hum amwatun. Humnya adalah sukodiru. Humnya dikira-kira. Nah, sekarang siapa yang dikira-kira itu? Liman yuktalu fisabilillah.
Jadi Atau gini, siapa jangan yang kamu mengatakan ini, mati? coba. Kan bisa Jangan juga. wala takulu, jangan kamu mengatakan mati. Hum amwatun. Humnya itu yang di sukodiru, yang dikira-kira. Iya, enggak, Siapa coba. yang dikira-kiranya? Yang dikira-kiranya Iya, liman yuktalu fi sabilillah. iya Itu yang betul. dikira. Tapi coba dibalik sebentar. Ya, jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah ya. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati. Nah kan itu kan satu kalimat baru lagi yang bahwa mereka matinya. Jadi jangan kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah. Yang terbunuh di jalan Allah ini lima yakulu Makulun bisa kaulnya ya. pilih. Nah itu adalah maf'ulnya. Ya, itu Ya, makhluknya betul, ya betul. iya. Sedangkan yang Terus yang sebelumnya tuh halnya itu. ya aja amwatun itu adalah itu perkataannya adalah hum Perkataannya ambatunnya. hum amwatun. Menurut saya gitu. Jadi Bu, ini Maaf maf'ul Bu ke sana. Teti, Bu Teti, kalau menurut saya kan ini kan kalau mau kulun kaul itu adalah sesuatu hal yang diucapkan ya, artinya isi Iya. ucapannya itu dia telah mati gitu gitu kan. Mereka telah mati gitu kan. Mereka telah gugur gitu. Jadi itu makulun kaulnya itu ada di hum Amwatun. amwatun. Oh, hum Nah, kalau Nah amwatun. liman betul, hum yuktalu amwatun itu ya. hal, itu halnya. Betul. Hal dari takulu ya. Jadi Ya, hal dari takulu. Hmm. Hal atau maf'ulnya lah halnya. Ya, ya bisa juga hal dari takulu, dia tetap fi mahali nasbin ya. Fi mahali nasbin wasibul jar majrur wa jumlatu fi'liyah fi mahali nasbin maf'ul dari takulu gitu ya. Nanti yang makulu kaul dari takulu adalah hum amwatun gitu ya Bu Lisma. iya. Ya, jazakillah. betul. Jadi Itu juga ini punten. Ya, bisa juga gitu ya, bisa. Yang penting tidak merubah i'rab. Eh, Sama. jadi potongannya jadi berbeda. iya. Iya, berbeda. Perpotongan jadi mau kulun kaulnya itu tidak masuk sampai di hal Iya. itu, dan tidak sampai ke amwatun karena dia sebentar Bu, saya tunjukkan sedikit aja biar tidak harus merubah di situ sebentar. Saya tunjukkan ya. Baik, ini saya stop. Mana ya? Sebentar. Saya keluar dulu itu. Sebentar enggak. Saya biasanya bisa di sini. Langsung timpa bisa tanpa Sebentar. Sebentar. Saya sadar. Jadi ada enggak di layar? Ada Ustaz. Jadi gini Bu. Jadi fi'il fa'il dari yakulu liman itu dia sebagai hal. Itu udah betul tadi. Cuma di bagian kanan kita mannya itu adalah isim mausul. Dia butuh silah sini, ya kan? Silahnya fi'il naibul fa'il dan hal begitu. Nah, si silahnya itu bagian daripada hal. Jadi gambarnya sampai di sini. Ini kalimat dari yakulunya itu sampai dengan nomor yang dengan sabilillah selesai. Baru makulun kaulnya adalah betul amwatun itu makulun kaul. Begitu. Jadi makulun kaulnya dia di sini di belakang sendiri. Sedangkan yang ini adalah bagian daripada hal dari yang atas. Gitu. Nah, tolong balik lagi ke yang Ibu sedikit. Nah, di sini kasih silah ya Bu ya. Di sini mausul silah. Pak Rudi, Ya. kalau makulun kaul itu kan itu adalah sebenarnya sama dengan apa ya? Yang maksudnya maf'ul ya, maf'ul. Maf'ul dari mana itu gitu kan? Ya, itu dari kalimat ini. Berarti harus sama ya? Maksudnya harus. Harus sama warnanya ya? Oh ini. Oh enggak, kalau saya biasa gini. Kalau yakulu itu satu sama semua sampai dengan halnya dan sebagainya selesai. Baru kalimat barunya apa yang dikatakan oleh yakulu itu saya kasih di sini. Kalau Ibu mengatakan bahwa ini harus sama, kita kasih di sini sama. Berarti sampai di sini maksud Ibu gitu ya? Iya, betul. Karena kan dia itu masih rangkaian dari fiil, naibul fa'il, misalkan fiil, fa'il, naibul maf'ul gitu, hal gitu kan, itu satu rangkaian sebetulnya. Jadi nggak mungkin kan makulun kaul itu sendirian weh. Nggak, iya bisa Bu. Jadi artinya Ibu mau mengatakan setelah kola, setelah kaul, setelah kata,
berikutnya adalah sebuah kalimat bagian daripada pola itu gitu Ya, sampai di betul. warna yang berbeda. Oke, boleh Bu. Silakan. Jadi begini warnanya kira-kira. Oke, jadi ini satu kesatuan. Ini jangan mengatakan mati titik sampai di situ. Baru kemudian ada kalimat barunya tadi yang bahkan gitu ya mereka hidup dan seterusnya. Silakan diteruskan. Kalau yang itunya perbaikannya cuma itu aja dikit. Ini sedikit, ini dikasih sila. Saya balik ya Bu ya. Silakan. Bu Nurul balik lagi. Baik, Ustaz. Ya, nanti aja diperbaikinya Bu, ke bawah dulu aja. Iya. Sampai di sini ya. Ya. Bu Teti. Ya, gimana? Oh, Lanjut. Bal ahya'u walakilat tas'urun itu lagi sekarang. oh iya. Terus obalnya saya baca. Ya. Bal adalah bahkan huruf ibtida sebagai huruf istinafiyah jadi kalimat baru. Ahyaun hidup, isim jamak taksir, dia nakiroh marfu, khobar, mubtadanya ma'zuf tuqadiro di kira-kiranya hum, wa-nya dan huruf atof, lakinnya juga akan tetapi huruf al-arfu juga. Nah ini yang wa yang di bawah ini ma'tuf, tapi ma'tufnya bukan ma'tuf kata tapi ma'tuf jumlah. Hari ini tadi Pak Muslim ngajarin wa itu bisa isim dengan isim, bisa menyambungkan dua kalimat, jumlah dengan jumlah. Tadi alhamdulillah diterangkan. Jadi ini kesempatan juga di sini wa ini huruf atof dan ma'tuf, tapi yang ma'tufnya adalah ma'tuf jumlah, bukan ma'tuf fi'il. Jumlahnya apa, Bu? Jumlah ismiyah ahyaun, hum ahyaun dengan la tas'uruna, jumlah fi'liyah. Gitu. Ya lakin huruf atof, la-nya huruf nafi tidak, tas'uruna adalah fi'il mudhari marfu dengan subutun nun, dia domirnya antum, ada waw jamaahnya diawali dengan tak dan waw jamaah antum. Tapi itu apa i'rabnya beda itu. Kalau ahyaun ini khobar ya? Oh, khobar. Khobar ya betul ya. Oh iya sama khobar ya betul ya. Iya khobar, dia khobar marfu. Jadi jumlah ismiyahnya juga marfu dan di bawahnya juga marfu. Iya betul. Jadi i'rabnya sama. Tapi yang wa di sini ma'tufnya bukan ma'tuf kata tapi ma'tuf jumlah. Jumlah ismiyah hum ahyaun ma'tuf ilaih dan ma'tufnya adalah jumlah fi'liyah la tash'urun. Tidak menyadari. Jadi, mereka hidup, tetapi mereka tidak menyadari. Dan sama-sama i'rabnya marfu. Wa jumlah fi'liyah marfuun, wa jumlah ismiyah juga marfuun. Jadi bahkan tapi kalau saya bal itu atof itu Bu kalau saya Bu. Karena dia memaktufkan ahyaun ke anwatun gitu. Jadi ahyaun. Ya kan itu atfu, al-atfu atau? Iya atau. Cuma di al-alfu nggak ada ya? Maksudnya bukan istinafiyah maksudnya. Oh. Iya bukan istinafiyah jadi atof gitu. Ini nyontek dari. Waduh nyontek ya Bu ya. Nyontek dari kitab Quran. Nyontek dari kitab Quran karena jumlah tunainya kalimat larangannya sampai amwatun. Jangan kamu mengatakan mati gitu. Jadi kalau di i'rab Quran kan balnya itu adalah huruf idrof ya, huruf idrof. Jadi sebagai dia huruf idrof itu kebetulan dia idrof intikali yang maknanya bahkan tapi ya udah. Pokoknya saya referensinya dari i'rab Quran. I'rab ini Bun, i'rab pengingkaran. Ya? Gimana Pak Supri? I'rab pengingkaran. Mengingkari kalimat sebelumnya. I'rab pengingkaran. Idrobun. Idrobun, ya idrob. Jadi huruf pengingkaran yang dengan Idrobun pengingkarun gitu. Pengingkarun. Ya. yang lakinnya juga dia sebagai istidrak ya. Jadi yang untuk mengetahui jadi iya itu.
Dan Mungkin walakila atas urun ini secara keseluruhan bisa jadi hal nggak ya? tidak, kan dia maktub. Ya Dia maktub, jadi tapi secara khobar Bu keseluruhan. ya. Hal dari Jadi mana? khobar juga Bu ya. Ya kan Mungkin dia Kan maksudnya ada itu kan wawu ke ini atof. la Pak, atas ada wawu urun. atof. Pak jadi itu Pak, khobar juga dia. Pak Fauji kan ada Ya, atof. ada Lakin atom ya betul ya. lakin layu tas urun itu diatofkan ke ahya itu jadi satu kesatuan ini. Jadi Ke khobar juga ahya dia ini, berarti. ahyaun. Iya. Ke ahyaun ya. Iya. Ya. Sebentar, itu bukan khobar juga. Sebentar. Jadi gini. Saya share lagi ya. Coba saya share lagi supaya clear. Karena barusan diskusinya sudah agak menjauh. Jadi begini. Tadi Ibu Teti sudah betul mengatakan bahwa lakilah yasurun ini adalah sebuah kesatuan, gitu ya, merupakan maktub ke yaun. Nah, gitu. Makanya di sini ditulisnya nanti tolong diperbaiki Teh Nurul ya. Maktub ke yaun. Tapi maktubnya itu yang ini bertiga. Nah, si bertiga maktub kepada siapa? Kepada kalimat. Kalimatnya tertulisnya memang ahyaun, tapi sebetulnya dia kan punya mubtada yang mahdhuf jadi Bukan antum, Pak. Antum kali ya. Maktubnya itu kan antum itu ya, bukan pum ya. Kan ada tanya Pak, tas urun. Bukan maksudnya bukan kata, maksudnya jumlah Pak. Jadi jumlah fi'liyah maktub ke jumlah ismiyah. Jadi seluruhnya. Ulangi Pak Fauji. Ya. Ini ada sebuah kalimat. Nah, kalimatnya saya jawab lagi Pak Aril, ini bukan kalimat ismiyah. Lakin itu huruf, la itu huruf. Huruf tidak memiliki apa istilahnya Pak Fauji? Mahal. Tidak mempunyai mahal. Tidak mempunyai mahal, tidak apa di kanan, jangan ditulis apa-apa. Barulah yasurun, barulah muncul fiil fa'il. Jadi sebetulnya tiga baris ini adalah kalimat fi'liyah. Cuma diawali dengan dua huruf yang berjajar, lakila, gitu. Clear kan di sini? Nah, karena ini kalimat fi'liyah ini sebuah kalimat. Kalimat ini boleh dimaktubkan kepada kalimat lagi, jangan kepada huruf. Kalimat kepada kalimat, huruf isim kepada isim, begitu. Nah, ini kalimat ini kebetulan kalimat fi'liyah, tetapi di sini yang dimaktubinya adalah sebuah kalimat ismiyah, yaitu ahyaun. Makanya ditulis di sini maktub ke ahyaun, gitu. Tapi si ahyaun sendiri adalah juga dia maktub ke amwatun ke sebelumnya. Tapi ini kalimat lain sebelumnya yang sudah selesai, gitu. Dia amwatun ke sana, begitu. Kalau ini adalah hubungannya adalah amwatun dengan ahyaun itu isim ke isim. Maksudnya kalau sekarang kalimat ke kalimat. Nah, waktu di sini ada antum punyanya tas urun, tidak ada urusannya dengan humnya si muzakkar mahdhuf ini, tidak ada. Yang karena apa? Mahdhufnya berupa kalimat. Di sini kalimat, begitu. Ya. Balik lagi ke gambar yang asli Ibu Nurul. Jadi tiga-tiganya dirangkum ya, Muslim ya. Aril dirangkum jadi satu ya, semuanya jadi satu gitu ya. Oke, tadi sudah betul diskusinya masing-masing betul, cuma belum connect gitu aja. Iya. Kurang ini Bertanya. Nanti lah ditambahin di G-nya nanti. Iya, karena maksudnya maksud kalimat itu spesial. Itu kalau sering KTI ini nggak ada KTI-nya 2 Pak. Santai. Satu aja terus. Santai. Mau nanya Pak Mudri, itu tadi kalau amwat itu atof ke ahya, kenapa maukul kaulnya nggak sampai ahya, padahal dia kan ma'tuf ke amwat gitu.
Ya, sebetulnya itu kalimat nyambung sebetulnya. Boleh saja maupun kaulnya bahwa nanti di sini kan yang bawah yang di dalam maknanya janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang mereka itu mati gitu. Kemudian diteruskan bahkan hidup dan akan tetapi kalian tidak menyadari. Kalau misalnya Pak Imron mau mengatakan makulun kaulnya bukan amwatan saja, kontinu saja semua ke bawah ke sini gitulah, ya. Sebagai makulun kaulnya semua gitu ya, dengan catatan gitu kan. pengertian mati bahkannya itu satu kesatuan. Tinggal sekarang dalam pemahaman itu aja, apakah kita mau mengatakan bahwa setelah mati diteruskan dengan bal ahyaun walakil la yakurun itu adalah sebuah satu kesatuan. Kalau itu dibuat satu kesatuan, maka benar-benar ini kan adalah akopnya adalah akop kata langsung gitu. Tetapi kalau mau dikatakan bahwa ini berhenti, kenapa ada berhenti? Karena ada contekannya. Awatan terus ada tanda apa? Pola. Bu Lisma, apa tanda apa? Pola. Nah, itu menyatakan kalau di dalam bahasa kita titik gitu. Nah, Tetapi masih berhubungan. Nah, berhubungannya dalam makna, tapi sebetulnya bukan dalam huruf. Makna keamwatannya itu ke hidup, bahkan hidup. Kalaupun saya buang nih matuknya, ganti di sini istinafiyah, boleh itu. Boleh. Ya. Pahalanya jadi istinaf tapi, jadi jangan pakai matuk. Tapi di sini istinaf, makanya nanti kalau lihat apa istilahnya Ibu Teti itu apa namanya contekan, nanti ada contekan yang isinya di sini istinaf. Nah, di sini kalau ini istinaf berarti nggak usah ditulis matuk, baru saja bahkan dan seterusnya. Tetapi secara makna dia berhubungan, gitu. Secara makna dia berhubungan, gitu ya. Silakan diteruskan, mana aja boleh. Berarti habis, Pak. Juga boleh dari ya. Oh, habis. Maknanya Ibu Isma, silakan keseluruhan. Ibu Isma itu. 153, 154. 153 itu yang wasta'inu ya. Itu adalah anjuran Allah ya kepada orang-orang yang beriman. Ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang merasa tidak beriman ya jangan merasa terpanggil ya. Bahwa ketika ada orang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah. Itu dengan sabar dan sholat. Karena yang tahu konteks sabar dan sholat itu ya orang-orang yang beriman. Makanya Allah memanggilnya itu dengan halus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, nanti tentang konteks sabar sholat, nah itu kan beda lagi ya, itu panjang dan luas gitu. Nah, sekarang ke 154 lagi. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Itulah makanya di dalam di dalam sebuah nas ya, itu bahwa ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mengenai syahid itu ya, ketika sudah wafat, ketika sudah gugur itu karena ini Allah apa yang namanya janji Allah dan memang diperlakukan dengan nyaman dengan baik, sehingga mereka itu pengen hidup lagi. Hidupnya itu pengen apa lagi? Ya itu pengen syahid lagi, mati lagi, pengen syahid lagi, mati lagi, karena memang perlakuan Allah yang begitu istimewa, sehingga nanti pun ketika di akhirat kan orang-orang yang mati di jalan kesyahidan itu adalah orang yang tidak ada yang memang tidak dihisab gitu ya, ada yang melalui jembatan Syirotnya itu secepat kilat gitu. Bahkan ya tadi ada yang tidak dihisab, makanya ada nas yang menyatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang meninggal atau dalam keadaan syahid itu mereka ingin hidup lagi. Ingin hidupnya lagi itu bukan ingin apa-apa, ingin mati lagi syahid, hidup lagi, ingin syahid lagi begitu. Sehingga itulah ini sebetulnya ini ke kita ya, sandal ke kita bahwa syahid versi kita mungkin sekarang bukan lagi
gugur di jalan Allah ya. Gugur maksudnya gugur meninggal karena apa, berperang di jalan Allah. Tapi syahidnya kita ini sekarang beda lagi konteksnya, yaitu syahidnya kita itu adalah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Allah ya, termasuk mempelajari Nahu Sorob sebagai apa, jembatannya memahami Al-Qur'an, yaitu termasuk juga jahadu itu. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya kalau misalkan ada yang sedang bersahid sekarang itu ya, sedang bersabilillah sekarang menapaki ilmu ini, ada yang berguguran ya wajar. Ayo, Maksudnya siapa yang mau karena memang duluan? orang itu Daftar. nanti diistimewakan begitu. Mangga, Yang mau, mungkin itu saja ya. Siap. yang mau duluan daftar. Mangga. Mantap, Bu Lisma. Bu, sebentar,